Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam perkuliahan matematika teknik yang pertama. Ini merupakan perkuliahan lanjutan dari matematika dasar. Seperti yang sudah disampaikan pada video sebelumnya, silabus perkuliahan matematika teknik ini, yakni yang pertama kita akan lihat tentang fungsi transenden. Nah, terkait dengan fungsi transenden ini, pertama ada definisi fungsi logaritma natural dan turunannya ya. Nah, jika kita mengingat konsep turunan dari fungsi polinom ya, misalnya kalau kita kembali tinjau, kalau kita punya fungsi, saya buat terus dalam bentuk tabel ya, misalkan ini Y, kemudian adalah Y aksen. Misalnya fungsi Y-nya adalah 1/4 X pangkat 4. Dengan menggunakan rumus turunan ya, rumus dasar turunan untuk fungsi polinom ini kan turunannya adalah apa? Berkurang 1 kan jadi X pangkat 3, pangkat turunannya 4 bagi 4. Ini pangkatnya berkurang 1 jadi X pangkat 3. Kemudian 1/3 X pangkat 3. Turunannya adalah X kuadrat ya. Kemudian setengah X pangkat 2. Turunannya adalah X gitu kan. Kemudian X turunnya 1. Kemudian X pangkat min 1. Atau min X pangkat min 1. Turunannya adalah berkurang 1 ya. Jadi X pangkat minus 2 ya. Kemudian min X pangkat min 2. Turunannya apa ini? X pangkat min 3 ya. Kan sekarang ini apa namanya? Sepertiga ya. Seperdua, sorry ya, seperdua. Seperdua. Kalau ini turun kan ya, min 2-nya turun, jadi 1 ya. Kemudian ini pangkatnya berkurang 1. Oke. Nah, katakan sampai sini saja ya. Kalau kita lihat polanya ya, kalau kita lihat polanya, turunannya ini ada pertama ini X pangkat 3 ya, X pangkat 2 ini X tidak lain sebenarnya ini adalah X pangkat 1 gitu kan ya. X pangkat 1 dan ini adalah X pangkat 0. Terus ini jadi X pangkat tiba-tiba loncat menjadi X pangkat min 2 dan X pangkat min 3. Nah, pertanyaannya adalah adakah fungsi yang atau Y ya, adakah Y yang turunannya X pangkat min 1 kalau kita ingin melihat pola ini? Kalau ingin turunannya adalah X min 1, nah di sini apa ya? Jadi yang menjadi pertanyaan ya, adakah Y sebagai fungsi X yang turunannya atau dy dx ya sama dengan 1/X. Atau boleh dalam ungkapan yang lain karena kita mengingat bahwa kebalikan dari turunan adalah integral. Jadi atau pertanyaan adalah berapakah ya integral dari 1/X dx.
Jadi berapakah integral dari 1/x dx? Kalau kita mengacu pada rumus dasar integral misalnya ya, rumus dasar integral bahwa integral x pangkat n dx itu kan sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, gitu kan ya? Nah, coba kalau misalnya n-nya adalah -1, ini akan menyebabkan apa? Menyebabkan penyebut sama dengan 0, dan itu berarti rumus ini tidak didefinisikan untuk x sama dengan untuk n sama dengan -1. Jadi n tidak boleh sama dengan -1. Dengan kata lain, kalau n-nya sama dengan -1 kan berarti 1/x ya. Jadi kita tidak bisa menghitung integral 1/x dx dengan menggunakan rumus dasar yang sudah kita dapatkan untuk integral. Oke ya, jadi itu pertanyaannya ya, atau persoalannya ya. Jadi adakah turunan yang atau fungsi yang turunannya x pangkat -1 atau 1/x ya. Jadi x pangkat -1 ini sama aja dengan 1/x ya. Atau pertanyaan lainnya adalah pertanyaan yang serupa, bagaimana kita mendapatkan integral 1/x dx. Nah, kemudian jika kita melihat kembali teorema dasar kalkulus ya. Teorema dasar kalkulus. Jadi seandainya kita punya apa namanya? Suatu fungsi seperti misalkan seperti kemudian kita integralkan terhadap t, dan ini dari misalkan dari suatu konstanta sampai x. Nah, kita punya fungsi lah, fungsi fx sama dengan integral 1 sampai x seperti dt. Nah, kita bisa dapatkan turunannya bahwa ddx dari ini ya, itu tidak lain adalah tinggal mengganti integran ini kan ya, variabelnya dengan apa? Dengan t. Mengganti variabel t ini dengan apa? Dengan x ya. Jadi ini berarti 1/x. Nah, ini kan tidak lain suatu fungsi. Jadi integral 1 sampai x seperti dt itu adalah 1/x. Dengan kata lain, kalau kita lihat ke pertanyaan ini ya, berarti fungsi yang turunannya 1/x itu adalah integral 1 sampai x seperti dt. Dan fungsi ini kemudian didefinisikan sebagai fungsi logaritma natural ya. Jadi fungsi logaritma natural ditulis ln x ini sama dengan integral dari 1 sampai x seperti dt. Dan kalau kita ingat tafsiran geometris dari integral itu kan sama saja dengan luas ya. Jadi kalau misalkan saya buatkan grafik di sini, grafik y sebagai fungsi t. Nah, grafiknya seperti ini. Ini adalah grafik y sama dengan seperti. Kemudian kalau kita integralkan dari 1 sampai x, ini adalah 1, ini adalah x, maka integral 1 sampai x seperti dt tidak lain adalah ruas area ini ya. Jadi ln x dari grafik itu adalah luas area
yang diarsir. Oke, jadi itu adalah definisi dari ln X ya, atau logaritma natural ya. Nah, berdasarkan definisi ini ya berarti di sini berlaku untuk X-nya lebih besar daripada 0 ya, karena kan ini Y seperti tidak terdefinisi untuk T sama dengan 0. Kita definisikan untuk X positif ya. Jadi kita sekarang punya tambahan rumus dasar turunan. Jadi kalau saya rangkum dari rumus dasar turunan yang sudah diberikan pada matematika dasar ya. Pertama bahwa kita punya buat turunan dari ddx dari x pangkat n adalah n x pangkat n minus 1, itu kan ya. Kemudian yang kedua, ddx turunan dari sin x, itu kan ya, sama dengan cos x. Kemudian yang ketiga, turunan dari cos x adalah min sin x. Kemudian kita juga punya teorema atau aturan ya, teorema atau aturan pencarian turunan kan ya. Pertama ada aturan hasil kali gitu kan. Jadi kalau d dx dari katakan u kali v itu adalah u dv dx ditambah dengan v du dx. Kemudian aturan hasil bagi ddx dari u per v itu kan sama saja dengan v du dx dikurang u dv dx itu kan ya, dibagi dengan v kuadrat. Dan yang ketiga ada aturan rantai kan ya. Ini untuk fungsi komposisi. Bahwa d dx dari katakan f gx lah ya. Itu kan sama saja dengan df dg dikali dengan dg dx. Ya. Oke, ini. Nah, kita sekarang punya satu tambahan lagi ya untuk rumus dasar turunan ya. Jadi kita punya tambahan ya. Satu tambahan bahwa jadi yang keempat berarti ddx dari ln x adalah seper x dengan x lebih besar dari 0. Baik, kita coba
lihat contoh ya. Ini tambahan untuk rumus dasar turunan ya. Tambahan untuk rumus dasar turunan. Kita lihat contoh yang pertama. Misalkan kita ingin cari dx dari ln x kuadrat. Nah, mengacu pada rumus turunan, rumus dasar turunan ya, yang kita tahu kan dx dari ln x adalah 1/x ya. Nah, kalau tidak seperti ini maka kita coba gunakan teorema atau aturan pencarian turunan ya. Apakah hasil kali, hasil bagi, atau aturan rantai. Nah, kalau kita lihat, anggap saja misalkan x kuadrat adalah u. Nah, jadi kalau x kuadratnya adalah u, maka ini jadi mirip dengan ini kan jadi DDU ln U adalah 1/U, sama aja kalau x-nya diganti ya. Maka ketika ini ada penggantian, kita gunakan aturan rantai ya. Jadi kita gunakan aturan rantai. Maka ddx dari ln U atau ln x kuadrat ya. Jadi kita anggap saja ini adalah U, maka turunkan terhadap U berarti 1/U atau 1/x kuadrat. Namun harus kita kalikan dengan turunan dari U-nya sendiri ya terhadap X, atau kalikan dari turunan bagian dalamnya. Berarti kalikan dengan ddx dari X kuadrat. Nah, ddx dari X kuadrat adalah apa? 2X ya. Berarti ini 2X dibagi dengan X kuadrat atau 2/X. Ya. Jadi kita gunakan aturan rantai ya. Jadi intinya ketika sudah tidak persis variabelnya dengan rumus dasar ya, maka kita tinggal gunakan aturan pencarian turunan atau teorema-teorema untuk mencari turunan ya. Contoh kedua misalnya, berapakah turunan dari ddx dari ln akar pangkat 3 1 plus x kuadrat misalnya. Kembali ini kita gunakan aturan rantai ya. Jadi ddx dari ln akar pangkat 3 dari 1 plus x kuadrat ya. Nah, akar pangkat 3 dari 1 plus x kuadrat sama saja dengan kalau kita tulis ini ln 1 plus x kuadrat kita pangkatkan dengan 1/3. Nah, berarti anggap saja ini adalah U lagi, berarti gunakan aturan rantai. Maka ini 1 dibagi dengan 1 plus x pangkat 2 dipangkatkan dengan 1/3 dikalikan dengan turunan ddx dari 1 plus x kuadrat dipangkatkan 1/3. Berarti apa ini hasilnya? Ya ini ya. Jadi ini kita boleh tuliskan kembali dalam bentuk yang seperti ini ya. Akar pangkat 3 dari 1 plus x kuadrat. Ini kan bentuk pangkat ya, sesuai dengan rumus dasar yang pertama, x pangkat n. Nah, tapi ini juga
belum X pangkat N ya, maka kita gunakan aturan rantai lagi ya. Jadi anggap saja nih U pangkat 3 turunannya apa? 1/3 kali U pangkat ini berkurang 1, berarti pangkat min 2/3. Berarti boleh kita tulis 1/3 1 plus X kuadrat pangkat min 2/3. Nah, jangan lupa, karena aturan rantai, kalikan dengan turunan ininya ya. ddx dari 1 plus X kuadrat. Sehingga kita dapatkan, ini berarti, ini boleh kita pindahkan ke bawah ya. Jadi 1 dibagi dengan akar pangkat 3 dari 1 plus X kuadrat dikali dengan 1 dibagi dengan, ini kan berarti akar pangkat 3 dari 1 plus X kuadrat pangkat 2 dikalikan dengan ini. Ya. Turunannya. Turunan dari 1 plus X kuadrat adalah apa? 2X. Maaf, ini ada 3-nya terlewat ini. Ada 3 di sini. Nah, akar pangkat 3 dari 1 plus kuadrat dengan akar pangkat 3 dari 1 plus kuadrat ini kan boleh kita gabung ya. Jadi apa ini? Jadi kalau digabung, yang 3-nya pindah ke apa namanya? Pindah ke depan saja nanti sepertiganya ya. Atau di sini ada 2/3 nih, 2/3. Kemudian di atas ini ada X ya. Akar pangkat 3 dari 1 plus kuadrat dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 1 plus X kuadrat pangkat 2. Nah, tinggal dikalikan, berarti 1 plus X kuadrat dikali dengan 1 plus X kuadrat dipangkatkan 2. Jadi 1 plus X kuadrat pangkat 3 kan ya? Jadi akar pangkat 3 dari 1 plus X kuadrat pangkat 3, berarti tinggal 1 plus X kuadrat saja. Oke? Atau kalau ingin lebih ini, mungkin ini biarkan ini tadi dalam bentuk apa? 1 plus X pangkat 2 pangkat 1/3. Yang ini adalah ketika turun ke bawah jadi X pangkat 2/3. 1/3 ditambah dengan 2/3 kan jadi 1. Jadi 1 plus X kuadrat. Ya. Kita lihat contoh yang ketiga. Itu lagi lah ya contohnya. Misalkan kita ingin cari berapakah ddx atau turunan dari ln mutlak X. Nah, untuk menyelesaikan ini ya, karena ini masih dalam bentuk mutlak, maka kita coba kembalikan dulu ke bentuk polinom biasa ya. Nah, ingat bahwa nilai mutlak X definisinya itu kan sama dengan X kalau X-nya lebih besar atau sama dengan 0, dan min X kalau X-nya kurang dari 0. Karena itu maka untuk mendapatkan turunan ini, kita coba cek satu-satu untuk X. Pertama untuk X lebih besar sama dengan 0, maka mutlak X bisa kita ganti dengan X, itu kan ya? Sehingga ddx dari ln mutlak X itu sama-sama dengan ddx dari ln X. Dan sesuai dengan rumus dasar ini sudah tadi ya, adalah seberapa? X, gitu kan? Oke. Kembali ini untuk X dalam hal ini tidak sama dengan 0 ya. Kemudian lebih besar daripada 0 ya, karena ini ada syaratnya jadinya ya. Kemudian untuk X lebih kecil daripada 0,
mutlak X bisa kita ganti oleh minus X, kan ya? Maka berarti ddx dari ln mutlak X, ln, ya betul, ln mutlak X ya, itu dapat kita ganti menjadi ddx dari ln min X. Maka ini kembali gunakan aturan rantai, karena kan yang ada ln-nya, yang ada turunannya ln X ya, ini negatif X. Maka berarti sesuai aturan rantai, pertama berarti kita dapat 1 per min X dulu ya, dikalikan dengan turunan dari ddx dari min X. ddx dari min X adalah apa? Min 1 ya. Min 1 dibagi dengan min X, berarti 1/X. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa turunan ya dari ln mutlak X ketika X-nya positif itu adalah 1/X, ketika X-nya negatif juga 1/X. Jadi sama ya. Jadi dapat disimpulkan kalau begitu bahwa ddx dari ln mutlak X adalah 1/X untuk X tidak sama dengan 0 ya. Ini kan ini X lebih besar daripada 0. Ini tadi untuk X apa? Kurang dari 0 ya. Jadi kita punya satu satu simpulan ya buat turunan dari ln ini. Ya. Turunan dari ln mutlak X adalah 1/X. Nah, inilah yang kemudian kalau kita ingat bahwa turunan dan integral itu berpasangan ya. Jadi kalau kebalikan dari turunan adalah integral, gitu kan ya. Maka ketika kita ingin kita pindahkan ini dx-nya ke sini jadi diferensial dulu, d ln mutlak X sama dengan 1/X dx. Sehingga kalau diintegralkan integral 1/X dx berarti hasilnya adalah ln X plus C, gitu kan ya. Namun untuk itu kita akan lihat pada video atau pada pertemuan berikutnya ya. Oke, sementara sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.